وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام بين مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مصنف هذه الكتاب من عبد القادر الجيلاني شيخ إبراهيم الخواتم محمد بن عبد الكريم السماني عن بني شيخ بن البنجري شيخ محمد البنجري جيل الأسم الله وأشهد أن عبدا البنجري شيخ الزين بن عبد الله البنجري بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم الله يعني ذا الجنة ويرفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ونفقات أمثالهم وخصوصياتهم وكراماتهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونبيه بعلومه بالدارين آمين. ثم قال الحمد لله. Yaitu pelajaran kita selanjutnya yaitu ilal masyiati yustanadu kullu syai'in wa laysat tustanadu hiya ila syai'in. Tiap-tiap sesuatu itu tersandar kepada kehendak Tuhan. Bukanlah kehendaknya itu tersandar kepada sesuatu. Ini kita paknya pak tasawuf. Jadi itu terjemahan hikam yang dikarang oleh Athaillah Al-Iskandari. Ini terjemahannya. Rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wastighalan bi dzikrihi an mas'alatihi. Boleh jadi menunjuki mereka oleh adab atas meninggalkan menuntut aja kita berdoa karena berpegang atas ketentuannya Allah dan berbimbang dengan mengingatnya daripada memintanya. Setengah daripada arifin tidak lagi berdoa dan meminta, tetapi ia serahkan saja hal dan ihwalnya kepada Allah karena berpegang atas qada Allah dan qadarnya. Kita perlu berdoa lagi, sudah itu sebagian arifin. Qada ialah keputusan Allah dan ketentuannya pada masa ajali bagi tiap-tiap sesuatu yang akan dikerjakannya. Ajali ini Allah aja yang tahu. Kalaunya selain daripada azali ini kawa diketahui oleh orang kasar. Tapi kalau azali ini Allah saja yang tahu. Jadi ketentuannya pada masa ajali bagi tiap-tiap sesuatu yang akan dikerjakannya. Maka ketentuan itu tiada akan berubah dengan sebab sesuatu. Dia tidak berdoa itu karena tilik hatinya tertuju kepada ketentuan Tuhan yang azali. Dia memandang kepada azali itu. Jadi kada perlu berdoa lagi. Dan berbimbang dengan mengingat kebesarannya. Yang demikian itu dia adalah menjadi ketetapan baginya. Karena dalam undang-undang syariat kita diperintahkan berdoa. Sedang ibadah sembahyang yang kita kerjakan tiap-tiap hari mengandungi doa. Kemudian musannif menerangkan perkataannya yang dahulu
innama yudhakkaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal. Hanya saja diperingati orang yang boleh atas kelupaan. Dahulu telah dinyatakan bahwasannya pemberian Tuhan itu adalah ketentuan pada masa yang azali. Orang tasbih aja, sammaituka kama sammaitullah fi azal. Apabila sampai waktunya, datanglah pemberiannya itu kepada siapa yang ditentukannya, meskipun ia tidak memintanya. Iya, di situ malam kayak kita lahirnya adalah kita minta lahir ke dunia, beda. Tapi Tuhan memberi. Adalah kita minta supaya lelakian, minta supaya binian, beda. Supaya lengkap, supaya langkar, bungas, beda. Tapi diberi Tuhan bungas, alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka oleh tilik kepada siapa yang ditentukannya, meskipun ia tidak meminta, maka oleh tilikan orang tersebut, pandangan orang tersebut memandang, apabila ia berdoa berarti ia memberikan ingat kepada Tuhannya yang telah menentukannya. Padahal Tuhan itu tak pernah lupa dan lalai selama-lamanya. Ini orang yang kada berdoa nih, itunya teliknya, pandangannya. Maka dalam pengakuan hatinya apabila ia meminta adalah kekurangan ada terhadap Tuhannya. Ini orang berpendapat kayak itu. Warudu al-faqati ayunul muridina, mendatang papa, artinya tidak punya papa. Papa lalu ikam nih, lalu bahasa orang Banjar. Papa lalu artinya ada papan. Adalah wafat, adalah waktu kegemaran orang muridin. Jadi orang yang ada bisi miskin itu tak tujuannya orang yang hendak menuju Tuhan. Nah, kada isi apa-apa. Umum manusia kedatangan laba itu apanya? Montong dan keluasan itu kegemaran 7 orang. Umumnya manusia nih, untung, luas rezeki, fakir dan miskin itu adalah kesedihan orang. Tetapi bagi orang yang menuju jalan kepada Allah, muridin dan salikin, adalah sebaliknya. Mereka bergemar dalam kepakiran, tujuannya pakir dan kesempitan. Karena dengan keadaan yang seperti ini mengandungi perasaan hina dan rendah, dan dia adalah sifat kehambaan. Maka dengan ini mereka dapat sampai kepada tujuannya, yaitu pengenalan kepada Allah, seperti karena bersama. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajidu fi sawmi wa salati. Barangkali engkau mendapat tambahan dalam papak barang yang tiada engkau mendapatnya dalam berperasa dan sembahyang. Peningkatan makam atau pengenalan terkadangnya didapat pada ketika datangnya papa, karena kerendahan dan ketundukan hati telah ada pada ketika itu. Sama orang di wali di tarim itu inya sabun juga dia.
hendak diberi orangnya. Kadosanya kayak ide nyaman. Jadi tunjuknya gunung jadi emas. Dan nyandak kusugih jadi itu nggak gunung jadi emas. Sama wali sampai yuk kisahnya itu. Nambah 2 rumput kan. 2 rumput diberi orang sedikit. Awalnya emas awalnya. Dan adalah itulah ubudiyah, pengakuan kehambaan. Perasaan yang seperti ini belum tentu didapat di waktu sembahyang atau berpuasa. Al-faqatu bastul mawahib. Papa itu hamparan kan? Hamparan pemberian. Ini ada beberis di barang anak. Bisa hamparan pemberian papa itu diumpamakan seperti hamparan raja, tempat ia memberikan sesuatu. Maka siapa-siapa berduduk di tempat itu berhaklah ia menerima pemberian daripadanya. Oleh itu kata musannif pula, idza aratta wurudal mawahibi 'alaika sahihil faqra wal faqata ladaika. Jika engkau menghendaki datangnya pemberian istimewa, tetapkanlah kefakiran dan kepapaan di sisimu. Karena pemberian itu ditentukan bagi orang yang fakir dan berhajat, seperti firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Hanya saja sedekah itu diberikan bagi orang yang berhajat. Tahaqqaq bi awsafika wallahu a'lam. Ada kawan kita nih, karena kita hendak nyaman, kita hendak sugih, ya Allah. Ada orangnya hendak fakir. Al-Fatihah.